Perkenalkan, namaku Panji, berasal dari Jawa Barat. Usiaku kini 40 tahun. Dalam video ini, aku ingin berbagi kisahku. Kisah nyata yang aku alami. Aku dulu pernah mendadak hidup kaya raya. Hidupku bergelimang harta. Mobil bahkan rumah mewah bisa kumiliki. Dalam waktu 6 bulan impianku tercapai. Sejujurnya aku berasal dari keluarga miskin. Aku tidak kuat berpuluh-puluh tahun hidup dalam kemiskinan dan penderitaan. Akhirnya di usiaku 25 tahun mencoba merantau ke Pulau Kalimantan. Aku di sana bekerja serabutan. Kurang lebih 15 tahun bekerja kuli kasar. Dengan cara merantau seperti ini, aku berharap bisa kaya raya dengan cara halal. Namun di luar dugaan harapanku sia-sia. Di saat merantau itu bukannya bahagia, malah keadaanku semakin menderita. Tiap hari hanya makan nasi garam dan kerupuk. Tiap kali makan aku menangis dan sedih. Sampai kapan hidupku seperti ini? Hari demi hari aku lalui bekerja kasar. Dari penghasilanku yang gak seberapa, hanya cukup untuk makan seadanya. Rumah saja tidak bisa terbeli, hanya ngontrak sepetak rumah dari kayu. Aku lelah dengan keadaanku waktu itu, hingga mencapai puncak putus asa. Singkat cerita, aku ambil jalan pintas, mencari-cari informasi cara bisa kaya raya. Akhirnya aku bertemu dengan seorang guru. Dia orang pintar, penampilannya seperti dukun. Datanglah aku di sebuah pedalaman Pulau Kalimantan. Tepat di rumah dukun tersebut. Maaf, aku rahasiakan namanya, agar kalian tidak terjerumus. Seketika aku berkonsultasi padanya. Permisi Mbah, maaf mengganggu. Tanya dan sahut aku pada Simbah. Iya, ada apa? Dengan siapa ini? Jawab Simbah dukun tersebut. Kenalin, namaku Panji. Asalku dari Jawa Barat. Aku sudah berjalan 15 tahun merantau di Kalimantan. Rasanya bosan hidup miskin terus. Aku pengen hidup kaya raya secepatnya. Jawab aku Panji pada si dukun tersebut. Apa kamu yakin? Seharusnya kamu sabar. Apa yang kamu inginkan sangat tidak mudah. Semua ada syarat dan resikonya. Antara nyawa kamu atau keluargamu. Jawab Simbah dukun tersebut. Lantas aku tidak mau ambil pusing. Aku tidak peduli resikonya apa. Yang penting aku ingin kaya raya secara cepat. Aku malu hidup miskin terus. Sering direndahkan sama orang lain. Jawab aku Panji kepada Simbah dukun. Baiklah, kalau begitu, kamu 100% siap tanggung resiko. Antara nyawamu atau nyawa keluargamu harus dijadikan tumbal tiap malam Jumat Kliwon. Jawab Simbah dukun itu dengan muka serius. Aku pun menyanggupinya dengan tubuh gemetar. Tapi aku pun tidak peduli resiko yang aku hadapi. Baik Mbah dukun, aku terima resikonya. Jawab aku Panji pada Simbah dukun. Kalau begitu bawalah pulang botol ini, serta bunga 7 rupa ini. Sesampai di rumahmu, jangan lupa ya, bakar kemenyan lalu taburkan di depan rumahmu. Nanti malam sekitar jam 12 segera lakukan. Tapi ingat, kamu jangan takut dan lari. Karena kamu akan kedatangan tamu. Dia berupa makhluk mirip bayi. Peliharalah dia, jangan lupa dikasih minum. Tapi air minum, bukan sembarang air. Kasih dia air susu ibu. Lalu paksa istrimu untuk menyusuinya. Jawab Simbah dukun pakai petunjuk. Seketika pula aku pamit pulang. Baik Mbah, apa yang kamu sarankan? Pasti aku turuti. Jawab aku Panji. Ingatlah Panji, jangan pernah dilanggar. Jawab pula Simbah dukun tersebut. Terima kasih atas sarannya ya Mbah. Lantas jawab aku pula. Kemudian aku meninggalkan rumah Simbah dukun. Sesampai di rumah kontrakan aku mulai bingung. Karena sesungguhnya aku belum beristri. Tapi aku tidak hilang ide. Karena aku memiliki teman seorang janda.
Akhirnya aku punya niat jahat untuk menikahi dia secara siri. Tepat di sore hari aku merayu dia agar mau aku nikahi. Singkat cerita dari rayuan tersebut, dia mau jadi istriku secara siri. Alangkah senangnya hatiku. Tepat di malam hari yang malam pertamaku. Sebagai suami istri seharusnya berhubungan intim, tapi istri siriku aku jadikan tumbal. Sekitar jam 12 malam aku kedatangan tamu. Alangkah terkejutnya dan merinding tubuhku. Ada sosok makhluk kecil mirip bayi, membawa segepok uang ditaruh tepat di atas meja. Aku pun senang dan teringat pesan Simbah tersebut. Kemudian aku mengambil uang tersebut. Lalu si tuyul kuberi minum ASI dari istriku. Di saat malam itu, istriku terbangun dan ketakutan. "Ada apa ini, Mas? Kok kamu bawa uang banyak? Dan suasana rumah ada yang aneh. Itu siapa kok mirip anak kecil tapi menakutkan?" Jawab dan tanya istriku dengan muka takut. "Sudahlah, jangan banyak tanya. Malam ini kita kaya raya. Sekarang kamu susui dia layaknya bayimu." Jawab aku dengan suara lantang. "Apa? Aku harus menyusui dia?" "Aku tidak mau, Mas. Ini malam pertama kita. Seharusnya kita berhubungan intim. Aku menantikan ini dari tadi. Sepertinya uang yang kamu dapatkan itu tidak beres. Tolong katakan dari mana uang sebanyak itu." Jawab dan tanya pula istriku. Aku pun mulai cemas dan ambil jalan pintas. "Kamu jangan banyak omong, cepat susui dia." Jawab aku dengan lantang. "Tidak, aku tidak mau, mukanya seram sekali." Jawab istriku dengan menangis dan ketakutan. Seketika pula aku tidak mau berdebat panjang. Lalu ku ikat tangan dan kaki istriku, serta mulutnya aku sumbat dengan kain. Lalu tuyul peliharaanku menyedot dan meminumnya. Istriku kesakitan serta menangis. Terlihat kental susunya keluar darah. Si tuyul tersebut kenakan dan menikmatinya. Malam pertama pernikahanku. Seharusnya aku dan istriku berhubungan intim. Malah aku jadikan dia tumbal. Setelah 1 jam berlalu, si tuyul tersebut meninggalkan istriku, keluar rumah dan mencuri uang lagi. Setibanya sekitar jam 5 subuh, aku terbangun dan melihat uang sekarung. Lantas aku kaya mendadak. Rumah mewah dan mobil mewah serta tanah. Harga miliaran bisa aku beli semuanya. Istri siriku tiap hari aku kurung di dalam rumah. Tidak aku perbolehkan keluar dari rumah. Aku khawatir dia bercerita kepada orang lain. Bisa-bisa pesugihanku ini ketahuan. Hari demi hari aku lalui dengan kemewahan. Sedangkan istriku mulai sakit-sakitan. Tiap hari harus menyusui tuyul peliharaanku. Seketika pula aku teringat dengan tanah kelahiranku. Aku ingin memperlihatkan kekayaanku. Lalu aku pulang ke Jawa Barat, agar semua orang di kampungku bisa tahu jika aku sekarang jadi kaya raya. Pulang kampung ke Jawa Barat, aku menaiki mobil mewah Alphard, menjadi tontonan warga sekampung. Betapa terkejutnya keluargaku dan tetanggaku melihat aku dengan gagahnya bawa mobil mewah. Aku pun bilang kepada mereka, jika aku punya bisnis tambang batu bara. Tak cukup sampai di situ. Aku memborong dan membeli sawah 30 hektar milik warga di kampungku. Disitulah namaku mulai terkenal jadi sultan. Aku yang dulu miskin kini kaya raya. Banyak pujian dari warga kampung layaknya seorang artis. Seketika pula aku melamar gadis desaku. Dia dan orang tuanya silau dengan hartaku. Mereka tidak tahu jika aku kaya raya pakai pesugihan. Kemudian aku nikahi gadis itu secara singkat. Mertuaku kubelikan mobil mewah Pajero, serta kuberi mahar 5 miliar. Wanita mana yang tidak silau dengan harta? Dengan mudahnya aku menikahi gadis cantik itu. Lalu aku bawa dia ke Kalimantan.
untuk aku jadikan tumbal berikutnya. Istriku yang masih perawan ini, aku nikmati tubuhnya terlebih dahulu. Sebelum dinikmati tuyul pesugihanku, aku bawa istri mudaku itu di rumah baru. Kemudian aku tinggalkan dia beberapa hari, karena aku harus menjenguk istri siriku. Di rumah mewah pertama itu istri siriku terlihat sekarang dan sakit-sakitan. Alangkah terkejutnya diriku. Dia meninggal mendadak karena sering melayani tuyul pesugihanku. Seketika pula aku pulangkan mayatnya. Sontak keluarganya menangis menjerit melihat putrinya meninggal mendadak. 3 hari kemudian istri mudaku, dia aku bawa ke rumah mewah pertamaku, di mana dulu jadi tempat istri siriku tinggal. Hari berganti hari aku lewati. Istri mudaku itu perasaannya sama dengan mantan istriku. Dia merasa menyesal punya suami kaya raya. Tapi harta yang aku dapatkan dari pesugihan, aku disilaukan harta yang tidak halal. Hasil dari pesugihan pelihara tuyul, aku bisa menikmati seorang diri. Namun istri dan mantan istriku jadi tumbal. Begitu seterusnya aku jalani hidupku. Hingga sekarang, hidup berfoya-foya main perempuan serta judi. Jujur saja aku tidak kesulitan soal wanita. Aku bisa menikmati tubuh para wanita cantik. Tinggal bayar lalu ku ajak bercinta di hotel. Sedangkan istriku di rumah menderita jadi tumbal. Tubuhnya dinikmati si tuyul peliharaanku. Sedangkan diriku di luar rumah bersenang-senang. Harta yang kudapatkan dengan cara tidak halal. Sampai sekarang hidupku seperti ini. Tidak tahu kapan saya bertobat. Semoga kelak Tuhan membukakan pintu taubat. Ada hidayah bagiku. Serta tidak ada tumbal lagi. Apa yang aku alami dan kujalani ini. Semoga kalian tidak meniru perbuatanku. Aku tahu pekerjaanku ini haram. Sangat tidak patut untuk dicontoh. Carilah uang dengan cara halal. Jangan ambil jalan pintas sepertiku. Dalam kisah ini, pengalaman hanya ingin berbagi miskin sekarang kaya raya. Tapi caranya tidak benar. Saya mohon maaf kepada para korban. Baik itu mantan istriku yang sudah meninggal, serta kepada orang-orang yang uangnya dicuri oleh si tuyul pesugihanku. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.